Para pencuri ini diikat dan disiram bensin. Lalu dilepas lagi. Mereka sangat bingung. Mereka pikir mereka sudah bertemu orang baik. Belum pergi jauh. Mereka mendengar anjing menggonggong di belakang mereka. Hanya melihat keluarga bangsawan dicuri dan menunggang kuda tinggi. Lalu biarkan anjing-anjing itu bergegas ke arah mereka. Ternyata kelompok pencuri ini telah menjadi kelompok sasaran untuk berburu. Jadi mereka disiram bensin oleh orang lain. Ini akan menciptakan aroma yang akan menarik anjing pemburu. Para pencuri lari ketika mereka melihat kelompok anjing itu. Harus mempertaruhkan nyawanya untuk berenang menyeberangi sungai. Begitulah cara mereka memiliki kesempatan untuk hidup. Keluarga bangsawan duduk santai sambil minum teh sore. Ini adalah pertama kalinya tuan muda mengikuti kegiatan ini, jadi dia masih tidak mengerti. Mengapa tidak menangkap pencuri tetapi bermain kucing dan tikus dengan mereka? Ayahnya dengan senang hati mengatakan bahwa pertama biarkan mangsanya melarikan diri. Maka baru dapat sepenuhnya menikmati perasaan seorang pemburu. Para pencuri itu berlari dan terengah-engah. Mereka tidak menyangka manor ini begitu luas. Sudah berlari untuk waktu yang lama dan masih tidak tahu di mana mereka berada. Mereka perdebatkan, tidak tahu siapa yang salah. Tiba-tiba tongkat pria gendut ini patah oleh sesuatu. Memperhatikannya baik-baik, mereka menemukan bahwa itu adalah perangkap hewan raksasa. Dan ada banyak jebakan seperti itu di sekitar sini. Jika ceroboh dan menginjaknya, mereka akan langsung kehilangan kaki. Seorang pria kulit hitam menyuruh semua orang untuk berdiri dalam antrean di belakangnya. Mereka dengan hati-hati bergerak maju selangkah demi selangkah. Tapi sekarang para pemburu mengejar. Mereka tidak lagi memikirkan jebakan di bawah kaki mereka lagi. Terus saja lari. Beruntung melihat tembok. Mungkin hendak keluar dari manor ini. Semua orang mencoba memanjat tembok. Tapi tembok ini sulit untuk didaki banget. Pria gendut itu hendak memanjat tapi tiba-tiba batu bata di dinding jatuh. Bahkan tubuh yang berat itu jatuh juga. Sayangnya jatuh ke dalam perangkap. Rasa sakitnya begitu kuat sehingga dia hampir pingsan. Dua orang berkulit hitam menggunakan semua kekuatan mereka untuk membuka jebakan. Tidak mudah bagi pria gemuk untuk memanjat tembok. Pria berkulit hitam itu sedang memanjat, tapi sudah terlambat. Anjing-anjing menggigit kakinya dan menariknya ke bawah. Seluruh sekawanan anjing itu seperti gila dan bergegas untuk menggigitnya. Lalu dia berbaring diam, tidak bergerak. Melihat para pemburu akan menyusul. Gadis dan pria gemuk itu dengan cepat menarik pria kulit hitam lainnya dan melarikan diri. Ketika keluarga bangsawan datang, menemukan seorang pria kulit hitam masih bernafas. Ibu sangat senang. Mengeluarkan pisau berburu dan memotong leher pria kulit hitam itu. Lalu mengoleskan darah di wajah anak laki-lakinya. Selesai ritual warisan. Biarkan dia melakukan sisa perburuan. 3 orang yang berlari akhirnya tahu mengapa anjing-anjing itu mengendus-endus posisi mereka. Itu karena bau darah dari luka pria gendut itu. Dia sarankan semua orang berpisah dan melarikan diri. Karena dia sendiri menarik perhatian anjing-anjing. Dia menyelam ke sungai kecil. Dan nyaris lolos dari kematian. Seorang pria kulit hitam dan seorang gadis bersembunyi di rumah. Dikelilingi oleh ayah dan anak keluarga bangsawan. Melihat mereka akan masuk. Seorang pria kulit hitam tiba-tiba datang dengan sebuah ide. Dia menyalakan kompor gas. Lalu gulung foil menjadi bola. Dan masukkan ke dalam microwave. Dengan gitu, mereka membuat bom waktu. Keduanya bersembunyi di ruang penyimpanan. Kemudian bom meledak. Itu meledak, mengirim ayah dan anak terbang keluar. Anaknya meninggal di tempat. Gemuk mendengarkan ledakan dan datang. Bertemu pria kulit hitam dan gadis itu. 3 orang berlari ke hutan. Pria gemuk mengeluarkan walkie-talkie. Setelah pria kulit hitam itu menekan tombol panggil, dia segera menghubungi ibu tuan muda itu. Dia menemukan lokasi mereka. Sambil berlari melewati pohon tua. Pria kulit hitam tiba-tiba memikir. Alih-alih tindakan yang tidak berarti. Sebaiknya adalah menemukan jalan. Dia memanjat pohon untuk mengamati. Menemukan sebuah desa beberapa mil jauhnya. Pria kulit hitam dan gadis itu yang membantu pria gemuk berlari ke sana.
Lari setengah jalan. Luka si gendut sangat sakit sampai dia tidak bisa berjalan lagi. Setika semua orang tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba terdengar suara mesin mobil. Pikir jika melanjutkan, mereka dapat berhasil melarikan diri. Pria gemuk menggertakkan giginya dan meminta dua orang untuk membalaskan dendamnya. Lalu pergi sendiri. Ayah tuan muda melihat bahwa pria gemuk itu terluka dan segera lengah. Pria gemuk itu mengambil kesempatan untuk mempertaruhkan nyawanya untuk melawannya. Sayangnya, dia ditikam sampai mati dengan pisau. Di malam hari, tuan-tuan mengadakan pesta untuk merayakan kemenangan. Tanpa diduga, gadis dan pria kulit hitam itu kembali menyerang. Orang tua itu menertawakan gadis itu yang tidak berani menembak. Akibatnya, dia segera diberi makan permen tembaga. Pengurus rumah tangga masih mencoba melawan. Pria kulit hitam ini mengeluarkan terompet pria tua itu dan meniupnya. Anjing-anjing mendengar perintah itu dan berlari untuk menyerang pengurus rumah tangga tua. Seluruh badan lelaki tua itu digigit berkeping-keping. Pria kulit hitam dan gadis itu naik ke kendaraan off-road dan melarikan diri. Buru-buru berlari menuju hutan. Tidak sengaja menabrak tunggul pohon. Gadis itu tertikam pohon. Sepertinya dia tidak bisa tahan hidup lagi. Di balik suara para bangsawan yang memburu berteriak mengejar. Gadis itu menyarankan pria kulit hitam itu untuk meninggalkannya dan pergi sendiri. Dia enggan meninggalkannya sendirian. Ibu tuan muda melihat gadis ini sekarat. Segera beri dia brandy. Dia bilang dia mengagumi semangat gigih mereka. Dia sendiri membunuh banyak orang. Hanya ada sedikit orang yang bisa melawannya. Pria kulit hitam lari ke desa. Akhirnya menghela nafas lega. Polisi datang dan menangkapnya pergi. Pria kulit hitam itu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kemudian dikirim kembali ke manor yang mematikan itu. Dia pikir hidupnya akan berakhir hari ini. Tanpa diduga, ibu tuan muda itu memperlakukannya dengan sangat baik. Dia memberinya tas dan ternyata sesuai aturan sebelumnya. Mangsa yang selamat dari perburuan akan mendapatkan kembali kehormatannya. Dan mengembalikannya ke kebebasan.